Fire! Fire! Halo guys, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan film kisah nyata saat Perang Dunia Kedua. Film berjudul USS Indianapolis rilis pada tahun 2016. Disutradarai oleh Mario Van Peebles dan dibintangi oleh aktor ternama Nicolas Cage. Mengisahkan perjalanan misi rahasia kapal Indianapolis membawa bahan bom atom yang nantinya akan digunakan untuk menghancurkan kota Hiroshima. Dengan misi tersebut, Amerika ingin membuat Jepang benar-benar menyerah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum masuk ke alur ceritanya, silakan jauhi keramaian, ambil posisi rebahan, dan inilah alur film USS Indianapolis. Film berawal pada bulan Maret 1945 di perairan Okinawa. Beberapa pesawat tempur Jepang terlihat mulai melakukan serangan ke kapal Amerika Indianapolis yang dikomandoi oleh Kapten McVeigh. Supaya pertempuran itu bisa dimenangkan, Kapten McVeigh memerintahkan anak buahnya menembaki pesawat tempur Jepang. Walau berhasil mengatasi serangan, tapi bagian depan kapal Indianapolis telah rusak karena tertabrak pesawat tempur Jepang. Di Washington, para petinggi Amerika yang tidak terima dengan kekalahan di Pearl Harbor membuat sebuah rencana besar untuk mengalahkan Jepang. Mereka akan melakukan serangan dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Mereka pun mempertimbangkan bahaya dan sulitnya mengangkut bom atom menuju Hiroshima dengan pesawat. Salah satu petinggi menjelaskan bahwa bom atom bisa dibawa oleh kapal cepat melalui Laut Filipina tanpa pengawalan ataupun konvoi agar tidak ketahuan oleh Jepang. Akhirnya usulan itu pun diterima meski misi itu disebut sebagai misi bunuh diri. Mereka akan memberikan gelar pahlawan bagi yang berhasil melakukannya. Pada bulan April, kapal Indianapolis bersandar di San Francisco untuk melakukan perbaikan. Sementara para awak kapalnya dibebas tugaskan. Salah satu awak kapal yang bernama Brian mengajak De Antonio mengunjungi rumah cewek gebetannya yang bernama Clara. Sesampainya di rumah, Brian dipuji oleh ayah Clara atas kontribusinya membela negara. Ketika bertemu dengan Clara, namun sayangnya Brian melihat Clara lebih tertarik dengan De Antonio yang jago dansa. Tanpa berbuat apa-apa, akhirnya Brian memilih pergi dari sana. Sementara Kapten McVeigh melihat kapal Indianapolis yang tengah diperbaiki di pelabuhan. Di sana juga ia menemui kawannya yang bernama McWhorter. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka melihat sebuah peti misterius yang sedang diangkut ke dalam kapal. Ternyata Kapten McVeigh menerima sebuah misi rahasia atas perintah dari Presiden Amerika. Misi itu membawa dua peti menuju Tinian. Kapten McVeigh diberitahu bahwa ia hanya boleh berhenti di Pearl Harbor untuk mengisi bahan bakar. Setelah itu tidak ada konvoi pengamanan. Good luck, Captain. Sebelum berangkat, para awak kapal USS Indianapolis menikmati malam dengan bersenang-senang dan berpesta. Namun kesenangan itu tak bertahan lama karena lamaran De Antonio kepada Clara ditolak oleh ayahnya. De Antonio sangat kesal karena selama ini Clara tidak memberitahu ayahnya kalau mereka telah berpacaran. Clara berusaha menjelaskan kalau ayahnya butuh waktu agar hubungan mereka direstui. Tak jauh dari sana telah terjadi perkelahian antara juru masak dengan seorang awak kapal. Sementara tentara yang lain malah menonton dan menyoraki. Untungnya perkelahian itu berhasil dihentikan oleh polisi militer. Tak lama kemudian salah satu awak mengabarkan kalau kapal akan segera berlayar. Mereka semua langsung berlarian menuju kapal. Saat akan berpisah, De Antonio akan memberikan cincin kepada Clara. Sayangnya cincin yang dibawa De Antonio jatuh ketika ia berusaha melerai perkelahian. Dan akhirnya De Antonio pun pergi tanpa sempat memberikan cincin kepada Clara. Singkat cerita, kapal Indianapolis telah berlayar dengan membawa paket rahasia yang tidak mereka ketahui isinya. Kapten McVeigh merasa cemas mengingat kapal Indianapolis sangat lemah dengan serangan bawah laut.
terutama serangan dari kapal selam Jepang. Meski melakukan strategi zigzag, mereka tidak akan selamat jika Jepang menggunakan Kaiten. Kaiten adalah torpedo yang dikendalikan oleh prajurit kamikaze untuk menyerang target. Pada tanggal 19 Juli di perairan Filipina, kapal selam Jepang yang sedang melakukan patroli, tiba-tiba mereka melihat kapal sedang melintas. Komandan di sana pun langsung melakukan serangan dengan menugaskan prajuritnya untuk berada di Kaiten. Setelah meluncur, komandan Jepang baru menyadari bahwa itu adalah kapal dagang. Satu prajuritnya harus mati sia-sia di dalam Kaiten. Sementara Kapten McVeigh akhirnya berhasil mengantarkan kedua peti menuju Tinian dengan selamat. Setelah mengeluarkan kedua peti dari kapal, Kapten McVeigh meminta pengawalan dalam perjalanan pulang. Namun permintaannya ditolak dan terpaksa ia harus kembali ke Amerika tanpa pengawalan. Di tanggal 30 Juli di perairan Filipina, saat dalam perjalanan pulang, sang kapten mendapat laporan kalau sebentar lagi akan ada kabut yang menghalangi pandangan. Kapten McVeigh memerintahkan untuk mempercepat laju kapalnya. Namun ternyata kapal selam Jepang telah mengetahui keberadaan kapal Indianapolis yang berada tak jauh dari sana. Mereka pun bersiap-siap untuk melakukan serangan dengan dua Kaiten. Setelah menghitung jarak dan kecepatan, Kaiten siap diluncurkan. Kaiten pertama berhasil mengenai bagian depan kapal. Serangan dadakan itu membuat kaget semua awak kapal. Serangan kedua ini lebih fatal karena mengenai bagian tengah kapal dan berhasil meledakkan bagian ruang mesin. Alhasil, ledakan itu membuat kebakaran di mana-mana. Para awak kapal yang terbakar berlarian mencari pertolongan. Di tengah kekacauan itu, sang kapten menyuruh bagian komunikasi untuk melaporkan apa yang terjadi. Sialnya, serangan Jepang telah mematikan seluruh jaringan komunikasi. Markas Amerika yang berada di Filipina sempat mendapat sinyal dari kapal Indianapolis. Namun Komandan Lighty menganggap itu adalah sinyal jebakan dari Jepang. Kapten McVeigh yang mengetahui kerusakan kapalnya semakin parah. Ia segera memerintahkan semua kru untuk meninggalkan kapal, karena sebentar lagi kapal Indianapolis akan tenggelam. Semua awak kapal berusaha menyelamatkan teman-temannya yang masih terjebak. Sedangkan mereka yang sudah berada di geladak kapal, mereka semua segera menjatuhkan diri sebelum kapal Indianapolis benar-benar tenggelam. Setelah melalui malam yang mencekam, para tentara yang selamat kini terapung dan terpisah dari yang lain. Sementara Kapten McVeigh berhasil menemukan McWhorter dalam kondisi kakinya terputus karena serangan hiu. Sang kapten langsung mengobati dan berusaha menenangkan Worter bahwa penjemputan akan segera datang. Tak lama, pasukan patroli udara berkeliling melakukan pencarian. Para prajurit yang mendengarnya langsung berteriak dan melambaikan tangan dengan harapan mendapat pertolongan. Tapi karena jarak yang terlalu jauh, mereka pun tak dapat ditemukan. Sambil menunggu pertolongan, mereka pun menyibukkan diri. Ketika mereka sedang asik berbincang dan tiba-tiba para awak kapal segera menaiki rakit untuk menyelamatkan diri. Tapi Theodore malah berenang menjauh dari rakit tanpa menghiraukan peringatan dari teman-temannya. Dan setelah berenang cukup jauh, Theodore akhirnya bertemu dengan Kapten McVeigh. Ia pun langsung melaporkan kalau di sisi lain ada banyak kru yang masih selamat. Sang kapten langsung mengayuh rakit mendatangi anak buahnya. Ketika malam tiba, kapten datang bersama beberapa orang yang ia temukan. Di hari kedua, Kapten McVeigh membagi makanan secara adil. Ia pun memerintahkan untuk membuka makanan 1 kaleng per hari, agar persediaan makanan dapat bertahan selama mungkin. Di tempat lain, Standish merasa kalau tak jauh dari sana ada pulau yang bisa dikunjungi.
Seorang prajurit langsung membantahnya, mengingat kini mereka berada jauh di tengah lautan. Well then, everybody grab an oar, let's paddle. Go! Sementara Brian yang dalam keadaan terapung, ia mengalami halusinasi bahwa Clara datang untuk menyelamatkannya. Mengetahui apa yang dialami Brian, D'Antonio berusaha menyadarkannya dan menahan Brian supaya tidak membalikkan rakit yang mereka tumpangi. Di sini Brian mengutarakan isi hatinya kalau selama ini dia juga mencintai Clara. Mendengar itu, D'Antonio hanya bisa terdiam. Karena pergerakan Brian membuat hiu menghampiri dan membalikkan rakit. Sayangnya kaki D'Antonio telah tergigit hiu sampai terluka parah. Brian berusaha menyemangati D'Antonio agar tetap berjuang untuk hidup meski terombang-ambing di tengah lautan dengan kaki yang terluka parah. D'Antonio berpesan kepada Brian agar menjaga Clara. Ia juga meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Setelah mengutarakan semua isi hatinya, D'Antonio menghembuskan nafas terakhirnya. Brian pun sangat terpukul atas kehilangan sahabatnya. Di hari keempat, kondisi mereka sudah lemah dan sangat mengkhawatirkan, terombang-ambing di tengah lautan. Sedangkan pihak Amerika kembali mengirim pesawat untuk melakukan pencarian. Seorang awak kapal melihat kedatangan pesawat tersebut dan mencoba melambaikan tangan sambil berteriak. Namun sayangnya kru pesawat tidak menemukan tanda-tanda keberadaan awak kapal. Mereka hanya melihat tumpahan minyak yang diduga bekas dari kapal selam Jepang. Kapten pesawat yang merasa adanya kemungkinan kapal selam Jepang, ia memerintahkan untuk menjatuhkan misil ke laut. Sebelum misil diluncurkan, pesawat mencoba terbang lebih rendah. Sampai akhirnya sang kapten melihat ratusan awak kapal mengapung di atas lautan. Ia pun langsung membatalkan peluncuran misil dan mengabarkan hal itu kepada Komandan Leite untuk menyelamatkan mereka. Namun Komandan Leite tak memberikan izin karena ia mengira kemungkinan adanya pasukan Jepang di sekitar sana. Kapten pesawat yang iba lalu menjatuhkan persediaan air, obat-obatan, dan beberapa makanan. Karena bahan bakarnya telah menipis, pesawat harus kembali ke pangkalan. Sementara Letnan Andre mendapat kabar soal awak kapal yang terapung di lautan. Ia pun segera menerbangkan pesawatnya untuk mengetahui sebenarnya yang terjadi. Sesampainya di lokasi, Andre langsung menyelamatkan para awak kapal dengan mengevakuasi satu persatu menuju bagian atas pesawat. Tentu saja mereka semua sangat senang karena akhirnya pertolongan telah datang. Namun Kapten McVeigh menolak untuk dievakuasi dan mementingkan anak buahnya dievakuasi lebih dulu. Letnan Andre segera menghubungi Komandan Leite bahwa mereka berasal dari kapal Indianapolis. Di Washington, para petinggi Amerika akhirnya mendapat kabar bahwa kapal Indianapolis telah tenggelam 4 hari yang lalu. Mereka pun mulai gelisah karena tenggelamnya kapal Indianapolis akan menghancurkan nama Amerika. Mereka pun sepakat untuk merahasiakan kabar tersebut dan menyusun rencana untuk mencari kambing hitam yang dapat disalahkan. Singkat cerita, semua awak kapal yang selamat telah berhasil dievakuasi dan mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit Guam. Kapten McVeigh merasa lega ketika semua awak kapal berhasil pulang ke rumah masing-masing. Sementara Brian menyanggupi permintaan D'Antonio yang telah meninggal. Ia menemui Clara untuk melamarnya. Sebulan kemudian, bom atom telah dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena serangan tersebut membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Namun Kapten McVeigh sepanjang malam mengalami mimpi buruk. Ia terus dihantui anak buahnya yang telah mati. Seolah-olah mereka minta pertanggungjawaban dari sang kapten. Beruntungnya sang istri selalu menenangkannya dan berkata kematian awak kapal bukan salah sang kapten. Esok harinya Kapten McVeigh mendapat kabar kalau ada 4 kapal yang bernasib sama dengan kapalnya. Di sana ia mulai menyadari memang seharusnya kapal Indianapolis dilengkapi sonar dan diberi pengawalan sebagai bentuk perlindungan. Walau sudah mengetahui kebenarannya, Kapten McVeigh tetap menghadapi sidang militer. Ternyata sang kapten dijadikan kambing hitam oleh para petinggi Amerika. Dalam persidangan itu, sang kapten dituduh telah gagal mengendalikan kapalnya.
karena tak melakukan gerakan zigzag untuk menghindari serangan Jepang. Ia juga dituduh lalai menyelamatkan krunya karena tidak tepat waktu dalam memberikan perintah saat kapal akan tenggelam. Para awak kapal yang menghadiri persidangan berusaha membela kapten yang disalahkan, tapi kapten yang merasa tidak bersalah berusaha membela diri dengan menceritakan kronologi tenggelamnya USS Indianapolis. Mendengar cerita kelam dari sang kapten membuat yang ada di sana menitikkan air mata. Untuk menguatkan tuduhan tersebut, ternyata pemerintah Amerika juga memanggil saksi seorang komandan Jepang yang menembakkan torpedo ke kapal Indianapolis. Tell us about your act. Komandan itu bernama Hashimoto. Hashimoto malah mengatakan bahwa torpedo yang ditembakkan adalah torpedo biasa, bukan kaiten. Pada saat itu, kapal Indianapolis tak akan bisa menghindari torpedo karena jarak yang sangat dekat. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa sang kapten divonis tidak bersalah. Namun ia tetap menanggung kesalahan akibat lalai mengutamakan keselamatan para awak kapal. Semua orang yang ada di sana menilai persidangan tersebut tidak adil, karena sesungguhnya kapten telah berjasa dan berjuang untuk negara. Bahkan seharusnya ia diberi penghargaan. Setelah sidang, sang kapten menemui Hashimoto secara pribadi. Hashimoto mengungkapkan bahwa jika saja kejadian tersebut terjadi di Jepang, maka Kapten McVeigh tak akan disalahkan. Ia juga mengatakan bahwa sebagai komandan angkatan laut, memang tugasnya untuk melawan sang kapten. Sebagai sesama manusia, ia berharap semoga mereka bisa saling memaafkan. Di akhir film, kita diperlihatkan para awak kapal menggantung foto kawan seperjuangannya yang telah gugur dalam insiden tenggelamnya kapal Indianapolis. Sementara Kapten McVeigh yang merasa bersalah mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol di kepalanya. Dan film pun berakhir. Selama Perang Dunia Kedua, ratusan kapal Amerika telah ditenggelamkan oleh musuh, namun hanya Kapten McVeigh yang diadili. Dari seorang Kapten McVeigh kita bisa belajar tentang kesetiaan dan mengutamakan keselamatan seluruh awak kapal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada salahnya saya minta maaf. Sudi kiranya tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.